Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat satu video ini mengenai Mahfud MD, Skakmat Refli Harun dan kawan-kawan. Oke. Ini Skakmatnya gimana gitu, aku juga penasaran guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Tolong video ini disebarkan ya, agar nyampe ke telinga Refli Harun, Bambang Wijayanto, dan seluruh pengacara termasuk dari 03 ya, yang menginginkan untuk Pak Gibran khususnya itu didiskualifikasi atau bahkan 02 didiskualifikasi. Oke, sebarkan guys ya. Ini hostnya udah bilang sebarkan guys. Bagaimana menurut Profesor Mahfud MD? Kalau Anda menganggap bahwa pandangan-pandangan seperti Yusril Ija Mahendra dan yang lainnya dianggap politis, tidak disandarkan pada kebenaran, maka kalian pasti akan menganggap ucapan dari Profesor Mahfud MD itu tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi ideal sebagai pandangan hukum yang mesti kita hormati serta hargai. Oke? Coba kita dengarkan sama-sama ucapan dari Profesor Mahfud MD. Oke. Sebarkan ya. Ini pandangan ideal Profesor Mahfud MD terkait pencawapresan Gibran yang dianggap tidak sah, cacat prosedural itu. Oke, kita cek. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui kepesertaan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 sah secara hukum, mengacu pada putusan Sidang Kode Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hal itu diungkapkan Mahfud MD usai putusan Sidang Kode Etik MKMK dibacakan, seperti dikutip Kompas.com Rabu 8 November. Cawapres Ganjar Pranowo itu pun menganggap bahwa polemik batas usia Capres-Cawapres sudah selesai. Mahfud menyatakan keputusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkara nomor 90 terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah mengikat. MKMK pun sudah menyatakan tidak bisa mengoreksi atau bahkan membatalkan putusan 90 sekalipun pelanggaran etik terjadi di sana. Hal ini mengingat MKMK adalah lembaga penegak etik dan tidak dalam kapasitas menilai keabsahan putusan MK. Mengoreksi putusan MK akan membuat MKMK memiliki superioritas legal terhadap MK. Mahfud lalu tidak mempermasalahkan lebih lanjut terkait pencalonan Gibran. Ia menyatakan perbedaan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Menurutnya demokrasi memang harus ada riak-riak yang kecil dan hangat, namun tidak pecah. Bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang gitu. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Siap, iya Prof. kan? Diberhentikan. Siap, Prof. Sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula, itu tidak bisa naik banding, itu bisa selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya udah bagus, itu Jimli menurut saya salut lah. Bagus. Pak Anwar ini masih ada di antara 9 hakim ini. Apakah bisa dikatakan tidak ada intervensi lagi misalnya? Harus tidak boleh mengintervensi. Masyarakat akan mengawasi. Kan masyarakat sipil sekarang sangat kuat pengawasannya. Coba kalau tidak ada masyarakat sipil, siapa yang bisa mendorong terjadinya putusan seperti MK yang sekarang ini, dan yang mengajukan itu semua kan masyarakat sipil. Tidak bisa menghindar, siapapun tidak bisa melindungi kan. Itulah yang sering saya katakan, Vox Populi Vox Dei itu, suara rakyat itu suara Tuhan itu. Kalau saya memahaminya bukan rakyat itu Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi kemenangan kepada rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Demokrasi tidak bisa dibendung oleh siapapun. Kalau dibendung akan mencari jalannya sendiri. Itulah. Pak, kalau pemilu tetap berjalan dengan pasangan yang ada yang berbeda dengan putusan MK kemarin, Pak? Harus berjalan Mahfud dengan pasangan. MD Harus.
Prof, kalau misalnya kemarin dari temuan dari MKMK sendiri katanya membuka ruang untuk intervensi Anwar Usman, itu kira-kira maksudnya apa Pak soal membuka intervensi? Apakah memang dari MK sendiri itu bisa ada celah untuk? Kan sudah dibuat di pertimbangannya. Artinya bisa orang luar mempengaruhi, berhubungan dengan luar dan sebagainya. Itu kan artinya membuka celah intervensi, makanya dihukum. Kan gitu kan? Itu aja jawabannya, itu sudah ada. Oke, jelas. Terima kasih Prof. Telah menerangkan kepada kami bahwa pencawapresan Gibran itu sah secara hukum. Bahkan harus berjalan. Harus berjalan. Enggak. Saya geli banget mendengar sekarang statement Profesor Mahfud MD. Ini statement 8 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu. Ini statement 4 bulan yang lalu Profesor Mahfud MD. Ketika masih rada sehat. Rada sehat beliau. Nah sekarang udah pernyataan baru beliau mengatakan Prabowo itu bisa dilantik, sementara Gibran itu tidak bisa dilantik karena cacat prosedural. Sementara beliau pernah mengucapkan, pencawapresan Gibran itu sah secara hukum, ya, sesuai dengan prosedur, maka harus berjalan. Kenapa Prof? Jadi seperti itu sekarang? Bukankah dulu Anda memperbolehkan, menganggap bahwa pencawapresan Gibran sah secara hukum, kok sekarang menjadi beda Prof? Kenapa Prof? Emang kita nggak mencatat Prof? Kita mencatat Prof. Kita mencatat setiap apa yang Prof ucapkan. Wow. Jangan menganggap ini jejak digitalnya ada kok. Publik tahu Prof. Publik ingat Prof ucapan itu. Dan kalau nggak ingat saya tayangkan ulang barusan. Biar ingat. Biar kita akan bisa melihat sisi ideal Profesor Mahfud MD dan sisi politis Profesor Mahfud MD. Dulu masih sisi ideal. Sekarang sisi politis. Mending kalau sisi politis Prof diucapkan akan menang di ruang pengadilan. Saya yakin enggak juga kok. Wow. Artinya apa sih? Kenapa Profesor Mahfud MD menjerumuskan dengan sangat dalam ke ruang politik ini? Bahkan acak-acakan statementnya, ngawur statementnya, tidak konsisten statementnya. Kenapa Prof? Atau Prof ingin dicatat oleh masyarakat sebagai orang yang punya mental picik juga, yang punya mental licik juga, hati kerdil pula, tidak mau menerima kekalahan Prof? Mau? Udah Prof, citra Prof itu udah sangat bagus. Jangan jerumuskan Prof. Jangan malah membalut diri sendiri dengan kotoran, dengan statement-statement Anda Prof. Sayang, reputasi yang telah dibangun oleh Anda selama ini Prof. Dan kita dari dulu saya mengatakan menaruh harapan besar kepada Profesor Mahfud MD untuk bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ternyata sama pula beliau juga tidak punya jiwa kenegarawanan. Sekarang itu lebih mengedepankan emosional daripada intelektual. Intelektual. Kalau kata Panji Gumilang gitu. Udahlah, pokoknya kita percaya kepada ucapan Prof yang 4 bulan yang lalu. Nah, ucapan ini memukul mundur keinginan tim hukum 01. Sekaligus memukul mundur keinginan tim hukum 03 yang ingin mendiskualifikasi 02, bahkan suaranya dinolkan. Nah, ini dibantah habis oleh Profesor Mahfud MD. Selesai kan? Udah. Kalau Anda mempermasalahkan pencawapresan Gibran ketika Anda dihadapkan pada kekalahan, maka jelas kalian itu ya picik semua tuh. Tidak layak memang memimpin sebuah negara yang besar. Orang-orang yang punya mental kecil tidak layak memimpin negara yang sangat besar dengan seluruh varian persoalannya. Bagaimana bisa memimpin bangsa yang sangat besar ini? Mentalnya kecil kok. Mentalnya picik kok. FSMR kalau kata bahasa Sunda itu. Tahu FSMR gak? Belikan. Tahu belikan gak? Apa tuh namanya belikan tuh ya?
tekaupan. Bahasa Sunda lagi ya. Pokoknya goreng lah. Bahasa Sunda lagi. Jelek lah. Punya karakter seperti itu jelek sekali. Manusia punya karakter belikan, FSMR, tekaupan. Itu jelek sekali itu manusia tuh. Udah cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita pegang ucapan Profesor Mahfud MD yang ini. Bahwa pencawapresan Gibran itu sah secara hukum. Sesuai prosedur. Bahkan harus berjalan memang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau menurut kalian gimana nih statement dari Profesor Mahfud MD yang berubah-ubah guys ya. Di sebelumnya itu mengatakan bahwa Gibran itu sah ya. Seperti itu kira-kira, dan setelahnya mengatakan bahwa cacat secara proses gitu kalau nggak salah aku. Oke, kalau menurut kalian gimana, ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.